Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikum anak-anak semua. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya ingin ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu kepada Arif. Ketua kelasnya Arif kan ya? Mas Arif dipimpin berdoa. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, terima kasih Mas Arif. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya absen dulu ya satu-satu. Oke, yang pertama, Husnul Islamia, hadir? Hadir, Pak. Hadir, oke. Selanjutnya Mbak Ummu Habibah, hadir? Ya Pak, hadir. Oke. Selanjutnya ini tadi Mbak Citra izin tidak masuk ya karena ada keperluan. Oke, selanjutnya Mas Arif, hadir? Ada, Pak. Ada. Ya, Mas Arif kemarin ini tidak masuk, bolos. Kemana Mas Arif? Itu Pak, kemarin ada coblosan kades, Pak. Oh, jadi saya bantu-bantu dikit. Soalnya kan ada saudara saya itu Pak, kadesnya Pak. Ya, lain kali kalau ada keperluan kirim surat ya, Mas Arif ya. Oke, selanjutnya Nggih, Pak. Mas Yosi, ada? Iya Pak, ada Pak, hadir. Oke, siap. Oke, gini anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, saya yakin kalian pasti kan ngeras bosan kan ya. Ini sudah jam siang, jadi saya akan menunjukkan sebuah ice breaking. Silahkan nanti kalian menjawab. Ingat gini, ke pembelajaran saya, siapa yang paling aktif nanti akan mendapatkan reward dari saya di akhir pembelajaran. Jadi yang penting kalian aktif saja, menjawab, bertanya, salah nggak masalah. Seperti itu ya. Oke, silahkan ini bisa dijawab ice breaking-nya. Ice breaking-nya nanti tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Jadi santai saja ya. Oke, sebentar ya. Oke, ini. Oke. Nah. Sudah muncul ya anak-anak ya? Sudah, Pak. Jadi gini, jadi ice breaking kita adalah kita menebak gambar seperti itu. Jadi misalkan ini ada orang berlari kan ya, kemudian L-nya dihilangkan, ganti M, kemudian ada orang makan. Nah selanjutnya jadi jawabannya adalah mari makan, seperti itu. Oke, selanjutnya coba nanti kasus berikutnya atau ice breaking berikutnya yang bisa menjawab bisa angkat tangan, nanti otomatis dapat nilai plus dari saya karena aktif ya. Meskipun tidak ada hubungan dengan pembelajaran nggak masalah. Oke, silakan. Apakah ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ini kata-kata pertama apa? Kemudian ada yang dihapus. Oke, silakan. Saya, Pak. Dulu. Adi. Bisa dijawab? Atau Mbak Husnul? Oke, Mbak Husnul. Silakan dijawab apa Mbak Husnul kira-kira? Pisau tajam. Pisau tajam. Coba saya lihat. Bentar, saya lihat. Nah, benar. Oke, bagus. Berarti Mbak Husnul masih konsentrasinya kuat. Tepuk tangan buat Mbak Husnul. Oke, selanjutnya ada kasus lagi. Ayo selain Mbak Husnul, yang lainnya bisa dijawab. Mungkin Mas Yosi? Oke, Mbak Umu. Apa kira-kira Mbak Umu ini? Minta uang, Pak. Minta uang. Ini mi, ada N, ta uang. Coba dilihat. Nah, benar, Mbak Umu. Mana uangnya, Oke, Pak? selanjutnya. Uangnya nanti di akhir pembelajaran ya. Oke, lanjut. Yang belum menjawab. Mas Yosi, biar saya tahu. Apa masih konsentrasi atau enggak di pembelajarannya? Sepertinya itu potongan diskon, Pak. Potongan diskon. Coba dilihat.
Potongan harga. Oke, hampir sama, benar. Selanjutnya yang terakhir, ini yang paling sulit. Langsung ke ketua kelasnya. Ayo Arif. Ini yang paling sulit apa kira-kira, Mas Arif? Oh, Mas Arifnya nggak ada. Coba Mbak Umu lagi. Mungkin kira-kira apa Mbak Umu? Ini kan tua. Tua, kemudian ada MG, dan juga ada, silakan Mbak Umu. Atau Mas Yosi? Tuang air, Pak. Tuang air, Pak, itu. Tuang air. Coba kita lihat. Tuang air. Oke. Benar. Jadi itu ice breaking-nya. Saya harap berarti sebagian besar di antara kalian sudah konsentrasi. Jadi gini anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, saya mau tanya ke kalian. Kemarin saya kan sudah mengajar sekitar 3 jam pelajaran. Nah, materi pelajaran sebelumnya itu apa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan ke saya atau angkat tangan. Oke, Mbak Umu, silahkan Mbak Umu. Kemarin kita belajar apa? Ya, Pak. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang unsur-unsur tata letak, Pak. Mulai dari warna, ilustrasi, gelap terang, tekstur, dan lain sebagainya, Pak. Oke. Benar. Jadi yang disebutkan oleh Bu Umu atau Mbak Umu itu tadi benar, kita belajar masalah tekstur, warna, dan warna ya. Oke. Untuk hari ini kita belajar apa? Nah, hari ini kita fokus ke warna CMYK dan RGB. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya, Pak, tujuan kita belajar CMYK sama RGB itu apa, Pak? Pasti kan kalian bertanya gitu kan ya? Jadi apa Pak manfaatnya kita belajar CMYK sama RGB? Jadi gini, saya akan sedikit bercerita. Jadi kakak tingkat kalian dulu itu ada yang prakerin di percetakan. Dia disuruh mencetak sebuah banner. Ukurannya sangat besar. Tetapi ketika dicetak, hasilnya itu tidak sesuai dengan yang ada di komputer. Akhirnya apa? Akhirnya ya harus mencetak ulang. Seperti itu. Ketika saya tanya, kenapa kamu kok mencetaknya salah? Ternyata dia nggak paham sama warna CMYK dan RGB ini, anak-anak. Makanya itu, ini penting sekali untuk kalian, terutama ketika nanti kalian prakerin, kalian kerja, pasti akan materi ini akan digunakan seperti itu. Jadi harap dipahami ya. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Intinya kalian hari ini belajar masalah CMYK dan RGB. Kemarin saya kan sudah menjelaskan tentang konsep warna. Jadi intinya konsep warna itu berasal dari cahaya, seperti itu. Ini nanti akan saya lompati saja karena sudah saya jelaskan pertemuan sebelumnya ya. Oke, selanjutnya lah ini inti yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar masalah CMYK dan RGB. Oke, kira-kira Mbak Husnul tahu CMYK itu terdiri dari warna apa? Cyan, magenta, yellow, dan key atau black, Pak. Nah, benar, bagus, Mbak Husnul. Jadi CMYK itu terdiri dari warna cyan atau cyan, kemudian M magenta, kemudian Y itu yellow, dan K itu adalah black atau K. Benar, Mbak Husnul. Selanjutnya musuhnya apa Pak? Saya bilangnya musuhnya ya. Musuhnya itu ada RGB. Kira-kira RGB itu warnanya apa saja? Mas Yosi, RGB itu warna apa saja, guys? R itu mungkin red, Pak, merah, terus G-nya betul. itu green atau hijau. Ya, betul. Kemudian B-nya itu blue atau biru. Betul sekali. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Husnul sama Mas Yosi benar. CMYK itu terdiri dari warna cyan, magenta, yellow, dan black. Kemudian RGB terdiri dari red, green, dan blue. Paham ya? Berarti bisa dipahami perbedaannya. Selanjutnya, ini intinya. Perbedaan dari CMYK dan RGB itu adalah kalau CMYK itu untuk percetakan. Kalau RGB untuk layar monitor. Itu saja intinya. Untuk lain-lainnya nanti kalian pelajari sendiri. Intinya CMYK, saya ulang lagi, untuk layar
untuk cetak, kemudian untuk RGB adalah untuk layar monitor. Seperti itu. Nah, paham ya? Nah, selanjutnya gini, karena pembelajaran kita berorientasi kepada masalah, jadi Bapak menjelaskannya itu tidak panjang lebar. Jadi kita lebih mengarah kepada saya memberi masalah, kemudian kalian menyelesaikan. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya ini yang pertama. Seorang desainer mendesain sebuah kumpulan warna pada aplikasi Corel Draw. Akan tetapi ketika dicetak hasilnya tidak sama. Ini tampilan di layar monitor, tapi ketika dicetak tampilannya seperti ini. Nah, itu kira-kira permasalahannya apa? Ini yang terjadi pada kakak tingkat kalian ketika kerja di atau prakerin di percetakan. Jadi desainnya bagus, tetapi waktu dicetak kok hasilnya beda, Pak. Seperti itu. Dan nanti kalian cari solusinya, bisa melalui referensi internet, buku, dan juga bisa diaplikasikan langsung ya. Gitu. Kemudian kasus yang kedua, kalian itu merupakan ibaratnya seorang desainer. Kalian disuruh untuk mencari pencampuran warna. Nah, jadi misalkan cian dicampur dengan magenta, nanti hasilnya apa? Kemudian green dicampur dengan red, itu nanti hasilnya apa? Oke, itu kasusnya ya. Silahkan nanti kalian mengerjakannya secara berkelompok. Ketua kelompoknya untuk ketua kelompok pertama itu adalah Husnul, kemudian ketua kelompok yang kedua adalah Mbak Umu, kemudian yang ketiga ada Mbak Citra, dan yang keempat ada Mas Arif, nanti ketua kelompok yang keempat ya. Dan ketua kelompok yang terakhir nanti ada Mas Yosi. Nah, nanti silahkan kalian kerjakan secara berkelompok, kemudian kalau sudah akan presentasi maju ke depan satu persatu perwakilan kelompoknya. Oke, dari sebelum memulai pembelajaran, memulai mengerjakan LKPD ini atau kasusnya, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira, sepertinya ada yang bingung. Oke, coba Mbak Husnul. Kenapa Mbak Husnul? Ada yang Saya ditanyakan? Pak tanya, nanti dalam Ya. penyelesaian kasus 1 dan 2, itu kita nyari solusinya di internet dan buku saja, atau dipraktekkan juga di aplikasi kayak Corel Draw gitu nggak Pak? Nah, ini bagus. Jadi yang ditanyakan Mbak Husnul benar. Jadi kalian itu mencari solusinya bukan hanya di buku dan internet saja. Jadi bisa dipraktekkan di Corel Draw. Bapak kasih contoh ya. Bapak kasih contoh cara mengerjakannya. Satu saja, nanti kalian bisa melanjutkan cara mengerjakannya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, kalian kan pertemuan sebelumnya sudah Bapak ajarkan tentang dasar-dasar Corel Draw. Tadi kan ada masalah nih seperti ini. Permasalahannya cian digabung dengan magenta itu menghasilkan warna apa? Kan seperti itu ya. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Kita klik warna ini, kemudian kita pilih paletnya ini. Nah, dari palet ini kita pilih CMYK. Tadi kan ciannya warna 100 kan ya? Kita tulis 100. Kemudian magentanya kita kasih 100 juga. Kemudian kita klik OK. Nah, dari situ kita ketemu. Cian digabung dengan magenta akan menghasilkan warna biru. Oke, satu lagi saya kasih contoh. Misalkan yellow dan cian. Kita coba. Kita kasih warna lagi. Tadi adalah warna yellow. Yellow-nya 100. Kemudian sama ciannya 100. Maka menghasilkan warna apa? Kita coba oke. Ternyata warnanya adalah hijau. Seperti itu. Paham ya Mbak Umu ya caranya? Jadi nanti sama Mbak Husnul, paham? Oke, jadi silahkan Siap, Pak, kalian paham. paham. Oke, silahkan kalian mengerjakan secara berkelompok. Saya kasih waktu sekitar 30 menit. Nanti Bapak akan berkeliling. Ketika keliling, Bapak bakal melihat proses kalian, keaktifan kalian, kemudian saya juga akan melihat siapa yang diam, siapa yang tidak mengerjakan, pasti akan Bapak nilai. Makanya aktif, Bapak akan berkeliling. Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, ada permasalahan? Nggak ada ya? Oke. Mbak Husnul, nggak ada permasalahan ya? Bisa menyelesaikan? Bisa Pak, ini sudah hampir selesai nih. Oke, hampir selesai. Selanjutnya, Mas Arif, gimana? Sudah hampir selesai? Ini sepertinya punyanya Mas Arif Ini sudah mau selesai, Pak. Mau selesai, Oh, Pak. mau selesai. Oke, siap. Oke, waktunya sudah hampir habis ya. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, nanti perwakilan kelompoknya bisa maju ke depan untuk presentasi. Nanti saya bagi, kasusnya kan ada 2. Kasus yang satu bisa diselesaikan kelompok, misalkan kelompok 1, kemudian kasus yang kedua bisa kelompok yang lainnya, seperti itu. Oke, sebelum Bapak tunjuk, ingat aktifan nomor 1 pelajaran saya. Nanti siapa yang paling aktif mendapatkan reward dari saya, seperti itu ya. Oke, sebelum Bapak tunjuk, kira-kira ada yang mau mengajukan diri nggak? Untuk kasus yang pertama, siapa yang mau maju? Oke, Mbak Husnul lagi. Silakan Mbak Husnul. Saya Bisa. Pak. Iya. Siap. Silakan Mbak Husnul. Bisa dipresentasikan. Yang lainnya mengamati ya. Kalau bisa memberikan komentar. Kalau tidak memberikan komentar, nggak apa-apa sudah. Yang penting menghargai Mbak Husnul presentasi di depan. Ini termasuk bagus Mbak Husnul. Soalnya yang lainnya belum tentu berani untuk menjawab. Oke, silakan Mbak Husnul. Tadi kasusnya adalah ketika kita desain. Tampil Mbak Husnul, bagus. Solusinya bagaimana Mbak Husnul? Ini Pak, pertama-tama saya pilih menu edit, kemudian pilih find and replace object. Terus yang kedua pilih replace color, mode CMYK dan pilih OK. Dan yang ketiga pilih warna sudah berubah menjadi format CMYK dan siap untuk dicetak. Itu Pak yang tadi saya kerjakan. Oke, bagus. Jadi yang dikerjakan Mbak Husnul itu benar. Jadi kan awalnya kalian kan itu formatnya, saya kasih kasus formatnya adalah RGB kan ya. Nah, RGB itu enggak cocok untuk dicetak. Iya, Pak. Betul. Berarti sama Mbak Husnul itu dirubah menjadi CMYK. Nah, itu cara cepatnya seperti itu. Jadi yang disampaikan sama Mbak Husnul itu benar. Jadi untuk kalian nanti kalau praktek atau ketika kerja atau prakerin, kalau menemui kasus seperti ini, misalkan mau nyetak, pastikan dulu format gambarnya, format warnanya adalah CMYK. Ingat ya, jangan malu-maluin sekolah kita. Kalian nyetak, nanti hasilnya jelek. Seperti itu. Itu yang terjadi kakak tingkat kalian. Oke, terima kasih Mbak Husnul. Oke, untuk kasus yang kedua, tadi percampuran warna, ada yang berani untuk menjawab? Oke, Mas Yosi. Silahkan Mas Yosi. Mas Yosi. Bisa Iya, Pak. di... Sebentar. Oke, silahkan. Oke, ini Mas Yosi bagus ini. Bisa mempresentasikan. Tadi kan kasusnya itu masalah. Nah, bagus. Silakan Mas Yosi. Ini Pak. Bisa dari hasil pencampuran warna ini Pak, yang di Corel Glow. Ini yang pertama adalah Giant, ditambahkan dengan magenta, itu nanti akan menghasilkan warna biru Pak. Oke, benar. Lanjut. Terus warna kuning ditambahkan dengan magenta, maka akan menjadi warna merah. Oke, bagus, benar. Lanjut. Terus kuning ditambahkan dengan Giant, itu nanti akan menjadi warna hijau. Oke, hijau, benar. Selanjutnya. Terus warna hijau ditambahkan dengan warna biru, ini nanti hasilnya menjadi Giant, Pak. Oke, benar. Lanjut. Terus warna merah dicampurkan dengan warna biru menjadi warna magenta, Pak. Oke, lanjut. Yang terakhir. Dan yang terakhir warna hijau, ini ditambahkan dengan warna merah menjadi warna kuning, Pak. Oke, itu yang disampaikan oleh Mas Yosi. Kira-kira kelompok lain apakah ada yang berbeda? Coba Mbak Umu, kira-kira sama nggak sama kerjaannya Mbak Umu tadi?
warnanya? Sama Pak, sudah seperti itu. Oke, sama. Berarti memang benar. Ya, memang benar. Yang disampaikan sama Mas Yosi, kelompoknya Mas Yosi itu sudah benar. Jadi percampuran warnanya antara cyan dari cyan ditambah magenta menjadi biru itu sudah benar. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini kalian sudah mengerjakan 2 kasus ini kan ya? Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin kalian mengerjakan post-test. Post-testnya itu melalui kuisis. Bentar ya, Bapak mau tampilkan dulu. Oke, sebentar. Bapak mau tampilkan kuisisnya ini ada 5 soal. Jadi tentang CMYK dan juga RGB. Oke, seperti itu. Nah, sudah kelihatan di layar kan ya? Oke, silahkan kalian mengerjakan ini. Nanti saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, hasilnya sudah muncul. Hasilnya sudah di atas rata-rata semua, terutama yang paling tinggi ini nilainya Mas Arif. Oke, Mas Arif, nilainya sempurna. Kemudian nilainya Mas Yosi juga bagus. Intinya semua di atas KKM. Berarti aman ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini nilai kalian sudah bagus semua. Seperti biasa, sebelum mengakhiri kita akan menyampaikan kira-kira hari ini kalian belajar apa sih? Seperti itu. Coba sebelum saya yang menyimpulkan, ada yang berani nggak kira-kira yang menyimpulkan pembelajaran hari ini siapa? Saya Pak. Oke, Arif. Oke, Arif. Tadi dari mana Arif? Mas Arif? Kok menghilang? Tadi dari toilet Pak. Kamar mandi ya? Oh, Iya, toilet. Baik. Oke, siap. Selanjutnya apa? Pak Arif, bisa disimpulkan, Mas Arif? Siap Pak, siap. Pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang penerapan warna CMYK dan RGB. Warna CMYK diterapkan untuk percetakan atau di print. Warna RGB diterapkan untuk layar monitor. Gitu nggak Pak? Oke, benar, bagus. Ini bagus ini Arif. Terima kasih Pak. Oke, ini Mas Arif ini bagus. Meskipun izin ke belakang, tetapi bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi yang disampaikan Mas Arif benar. Jadi kita belajar CMYK sama RGB. Jadi katanya Mas Arif tadi CMYK untuk dicetak, sangat benar sekali. Kemudian RGB itu untuk di layar monitor. Jadi jangan sampai kebalik ya. Oke, untuk hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar masalah gambar vektor dan gambar bitmap. Jadi silahkan kalian pelajari untuk pertemuan berikutnya, bisa cari di internet. Kemudian seperti yang saya janjikan tadi, di akhir pembelajaran nanti akan saya pilih siapa yang paling aktif pada pembelajaran hari ini dan akan mendapatkan hadiah dari saya, reward. Nanti hadiahnya bisa diambil di akhir pembelajaran. Yang paling aktif untuk kelas kita itu adalah Mbak Husnul Islamia. Oke, untuk Mbak Husnul Islamia, selamat hari ini menjadi. Oke. Mungkin lainnya pembelajaran berikutnya saya harap jangan Mbak Husnul lagi yang paling aktif. Jadi biar hadiahnya bisa bergantian. Selain nilai juga nanti dapat hadiah yang lain ya. Oke, gitu saja pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, tadi kan di awal Bapak, kalian sudah mengawali dengan berdoa. Kemudian jadi di akhir pembelajaran ini juga diakhiri dengan berdoa juga. Oke, kepada ketua kelas, Mas Arif bisa dipimpin berdoa teman-temannya. Siap Pak. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, silakan teman-teman berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Sudah Pak? Oke, terima kasih kepada Mas Arif. Oke, terima kasih buat kalian semua. Kalian sudah luar biasa hari ini. Sudah melakukan pembelajaran sangat baik, sangat aktif. Bapak bangga.
Kalau begitu Bapak akhiri, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, untuk kesimpulannya iya, kesimpulannya tadi disimpulkan sama sama Pak Arif tadi, Pak, di akhir pembelajaran. Nah, iya itu. Itu harusnya juga ada kesimpulan. Nggih, 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 siap, Pak. Siap, Pak Hendi. Nggih, saya post test dulu, kemudian baru kesimpulan, terus saya balik-balik. Nggih, nggih, Pak Hendi. Nggih, 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 iya. Oke, siap, siap. Bersiswa sekarang itu. Nggih, siap, Pak Hendi. Matur nuwun masukannya. Terima Saya kasih. Nggih, terima kasih masukannya, Pak Hendi. Nggih, Pak. Yang lain sudah disampaikan oleh teman-teman. Nah, ini untuk Pak Ahmad, Pak Saiful nggih. Pak Saiful ini Nggih. tadi itu panjenengan untuk mengajar ini offline atau daring, Pak? Nanti secara luring, Bu, secara langsung kan untuk Langsung? pelaksanaannya. Nggih. Oke. Cuma tadi itu di dalam panjenengan mengajar, Pak, itu jenengan tadi memang ada kata-kata gini, berarti kan nanti saya keliling, gitu. Kalau ada kata seperti itu, berarti kan jenengan mencerminkan bahwa itu memang secara langsung. Cuma kok ada tersamar muncul tidak langsungnya juga. Tadi pada saat menampilkan Bu Kusnul tadi ada salah satu siswa itu menampilkan hasilnya, itu kan berarti kalau menampilkan itu, nah itu tadi coba nanti di sini jenengan nanti harus benar-benar bisa sesuai dengan konsep awal jenengan itu nanti mengajar secara langsung atau secara online, jadi biar tidak bingung. Tadi itu soalnya terus ada kata-kata yang
bercermin online dan sebagainya. Jadi di situ. Untuk yang lain-lainnya bagus Pak. Ada tadi sudah muncul speakingnya, sudah muncul umpan baliknya itu ada tadi itu dengan diberi hadiah dan sebagainya. Oke, tidak apa-apa. Nggih, matur nuwun Bu Alia. Sama-sama. Oke. Oke Pak Saiful, bagus. Apa namanya, untuk materi multimedia seperti ini memang menarik ya untuk anak-anak ya. Karena dari materinya aja udah menarik dari awal. Tapi sebenarnya kalau materi multimedia seperti ini yang warna-warna itu kan banyak konsep. Banyak konsep. Nah, tadi awalnya saya agak khawatir ini bagaimana cara menyajikan materi yang teoritis begitu jadi menarik. Ternyata Pak Ahmad bisa membawa materi dengan problem base yang seperti itu ya, banyak banyak tebak-tebakan gitu, bikin seru gitu. Bagus Pak. Mungkin interaksinya tadi apa aja Pak? Yang variasi interaksinya apa aja tadi? Pakai kuisis ya? Iya, nggih, pakai kuisis di post-testnya Pak. Pakai kuisis. Yang di post-test. Bagus. Terus kalau ini pengalaman PPG yang dulu ya, dia nggak cuma pakai kuisis, tapi ada lagi itu kayak apa namanya, kolaboratif apa gitu, presentasi tapi kolaboratif yang pernah saya ceritain dulu ya. Jadi PPT-nya di-share, terus keroyokan mereka menjawab, kayak mengkategorikan beberapa item berdasarkan warna, kemudian kelompoknya RGB dan CMYK-nya. Itu menarik, cepet-cepetan akhirnya masing-masing kelompok. Itu bisa Pak di di-expose. Saya lupa nama ininya. Nama aplikasinya lupa saya. Apa Peerdeck? Nanti coba saya. Mungkin Peerdeck namanya. Iya. Bisa ditambahkan lagi Pak, karena kalau teori kita harus benar-benar kreatif sekali untuk membawa materinya gitu ya. Good Pak Ahmad Saiful. Selamat. Matur nuwun Pak Haris. Nggih, matur nuwun. Baik, Bapak Ibu.